Anybody home? Semua kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku si pembisik kartu. Jadi begini ya, Madam Suki ini eh, mendengarkan bisik-bisik tetangga. Bisik-bisik tetangga rumah, ya enggak. Pokoknya tetangga yang berseliweran di sosial media itu kita namakan tetangga. Udah gitu aja ya. Nah, tetangga. Jadi ada bisik-bisik baru. So that's why ketika aku mendengarkan bisik-bisik yang begitu heboh, kupingku menjadi memanjang begitu. Tapi anyway, kalian mesti dengarkan sesuatu ini dan kita akan bahas, oke? Okay? Di depan kamera dia bisa beberapa kali dia bilang, gue udah gak peduli sama anak itu, gue udah coret nama dia dari kakak. Tapi di chat personal saya sama dia itu menangis sampai jam 5 pagi, dia merasakan hancur. Mungkin di luar. Jadi seperti yang dia katakan ya, ini gimana ya, kita ini juga agak gimana ya, katanya kan jangan sampai mencampuri urusan saya atau apalah, pokoknya seperti itu ya. Tapi gini, ketika kita sudah berusaha untuk meredam masalah konflik mereka ini, toh ini bukan urusan kita ya kan. Tapi kan prihatin ya Besti, ketika ada sebuah perseteruan, apalagi ini bukan dengan orang lain melainkan anaknya sendiri gitu. Ketika netizen ini mencoba untuk menyelami keadaan mereka atau hubungan mereka ini, tiba-tiba ada sahabatnya dari NM ini yang memberikan sebuah komentar, which is itu bagus sih ya. Artinya itu kan semakin memberikan sebuah poin bahwa ibunya ini tetap mendoakan anaknya. Ingatlah ya ibu-ibu, coba dengarkan sebentar aja. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagi sang surya, bagai sang surya menyinari dunia. Jadi memang benar-benar ya, kasih seorang ibu itu memang tidak mengharapkan untuk kembali gitu. Madam Suki sebenarnya sudah memberikan kisi-kisi ya kepada kalian bahwa sebenarnya meskipun NM ngomongnya kayak gitu, nggak peduli lagi sama anaknya, mencoret ini itu, tetapi itu hanya dalam ucapan aja. Tapi sebenarnya dalam hatinya enggak, dia selalu sedih, dia selalu mengkhawatirkan anaknya, selalu memikirkan anaknya, dan itu resonate ya. Jadi apa yang Madam Suki katakan atau prediksikan itu resonate karena itu diaminkan oleh temennya si Yolo ini gitu, which is bagus ya. Terus tapi gini ya, bukankah perkataan itu tajamnya melebihi silet, atau perkataan itu tajamnya melebihi apa tuh namanya, pisau, ya kan? Nah, jadi meskipun NM dalam hatinya itu sayang banget sama anaknya, terus dia itu juga berusaha nih membayarin utang anaknya itu sebesar lebih kurang 400 juta approximately lah ya, yang dia katakan gitu. Diam-diam loh, kamera nggak tahu, kalian nggak tahu. Nah, tapi ya sekali lagi ya, memang tidak ada manusia yang sempurna ya. Tapi seperti lirik lagu tadi itu ya, bagai sang surya menyinari dunia, karena tidak mengharapkan kembali. And kemarin atau beberapa hari yang lalu, Madam Suki juga sudah memberitahukan kepada kalian bahwa sebenarnya bahwa ya aku sampai lupa. Oh ya, jadi sebenarnya memang hubungan mereka ini sebenarnya masih saling mencintai sangat dalam ya. Tapi memang si Nikita dan si Loli ini, mungkin si Loli masih perlu banyak belajar ya, masih
respect sama ibunya ya kan. Loli lebih tahu apa ya, karakter Aminya itu kayak gimana. Mungkin di sini siapa namanya Aminya ya, Dear Aminya, si Loli ini juga perlu untuk mengerem kata-katanya. Mungkin itu yang akhirnya nanti membuat mereka ini bisa ngobrol gitu. Kemarin, ya ini baru inget nih, kemarin atau beberapa hari yang lalu, Madam Suki mengatakan begini, coba Loli tetap akan menemui bundanya atau Aminya. Datang aja terus Loli, datang aja kamu terus ke sana. Tapi memang nanti mungkin 1, 2 kali, 3 kali kamu tidak akan ditemui. Karena apa? Ibunya atau Ami kamu itu pengen membuat kamu itu seperti kayak tahu bahwa benar nggak sih kamu ini ketika meminta maaf itu beneran gitu. Jangan sampai kan kesalahan itu diulangi lagi, ya kan? Nah, bisa jadi begitu. Madam Suki udah prediksikan, ya kan? Terus Madam Suki juga mengatakan begini, ada 6 kali, mungkin 6 kali atau bisa kali lebih si Loli harus tetap menemui ibunya. Baru hatinya akan luluh. Dan pada hari ini, tanggal berapa nih sekarang? Sekarang ini tanggal 3 ya. Tanggal 3 September. Padahal aku ngomongnya itu kapan ya? Sekitaran Agustus akhir. Ya, mungkin 30, 31 aku ngomong ya. Dan tanggal 3 September itu dibenarkan oleh temennya, sahabatnya si NM yang mengatakan begini, coba Loli datang aja terus ke Aminya. Pasti nanti Aminya itu akan nggak mungkin dia akan setega itu membiarkan kamu. Tapi kamu harus gigih. Kamu harus gigih datang. Berarti apa yang dikatakan Madam Suki itu resonate lagi, ya kan? Makanya buat kalian yang mau ngintip-ngintip hatinya si pacar, si lalalala, si siapa sih, si mantan, nah datang aja ke Madam Suki. Tapi secara berbayar ya, nanti Madam Suki akan intipin secara detail bagaimana perasaan dia. Untuk itu kalian DM aja di Instagram Madam Suki atau di nomor 082229023699. Yuhu! Nah oke, jadi itu yang dikatakan temennya. Hari ini Madam Suki tuh pengen cari tahu, karena temennya tuh bilang kayak gini, si Yolo itu sebenarnya ya si Loli ini si Aminya Loli ini maksudnya dia itu kepengen untuk membuat si Fadel itu malu, atau sebenarnya pengen menembak si Fadel supaya Fadel ini tahu diri. Karena si Yolo itu juga mempunyai bukti-bukti ya Yolo ya, bukti-bukti yang akurat, dan itu bukan fitnah, bukan bohong ya kan. Orang kalau sudah mempunyai bukti melalui print atau apa itu beneran gitu. Jadi Yolo ini mempunyai banyak sekali bukti dari endorsement yang dikirimkan kepada Yolo atau mungkin kepada Nikita gitu loh. Jadi so that's why mereka punya bukti. Kalau uang-uang yang didapatkan Loli itu sekitar sudah 3 digit mungkin kayak 200, 300 juta, 400 juta, 500 juta, mungkin seperti itu ya. Coba kita lihat ya, yang dikatakan si Yolo ini sepertinya sih ya, kalau ditanya berapa pendapatannya si Loli ini hampir 3 digit. Apakah yang dimaksud 3 digit itu adalah 200 jeti? Oke. Kalau 300 jeti? Oke. 400 jeti? Wow. 500 jeti. Ya, approximately 450 juta lah ya. Banyak loh. Anak seusia Loli yang masih umur 16 tahun. Nah, tapi kemana uang-uangnya Loli itu? Nah, itulah yang akhirnya mungkin sama Nikita ini, memang dia ketika si Mail mengatakan seperti itu, diaminkan sama Aminya, itu kan rasa-rasanya kita seperti kayak melihat sebuah drama ya, drama antara ibu dan anak yang kayaknya tuh ya, masa sih lo mau
mau membuka aib anak lo kayak gitu kan. Tetapi menurut temennya si NM ini atau si Yolo ini, katanya tujuannya itu sebenarnya ditujukan kepada Fadel, karena si Fadel ini memang dia sudah memanfaatkan si Loli untuk bayar kuliah lah, bahkan beli PS lah, beli game lah, untuk makan lah, untuk apapun itu. Nah, jadi kita mau teropong hatinya NM menurut apa yang dikatakan sama si Yolo ini. Tapi masa iya sih kalau ingin nembaknya ke Fadel kok harus membuka apa ya, isi lemari anaknya. Tapi setiap orang kan berbeda, ya kan? Setiap orang itu berbeda cara mereka untuk menghandle masalah mereka. Seperti kita aja lah, ya kan? Oke, kita pasti berbeda ketika kita mempunyai sebuah masalah antara satu orang dengan yang lain berbeda, padahal masalahnya sama. Oke, kita lihat di kartu berikutnya. Oke, sebentar. Kenapa dandanan aku kalian gak takut kan? Kupingku memanjang karena banyak sekali kegaduhan di sosial media. Jadi kupingku bertumbuh gitu, oke? Ya, di sini ada Nine of Pentacles. Nine of Pentacles ini artinya adalah sebuah transaksi yang sangat besar. Oke, sudah kedapatan ya. Kita tadi ngomongin uang yang banyak ya, uangnya Loli ya. Uangnya Loli berapa ketika mendapatkan endorsan? Katanya si Yolo itu 3 digit dan Madam Suki udah tarik energinya berapa? Atau kalian mau lihat? Madam Suki, suami aku kok pelit ya? Emang duit dia berapa sih? Nah, bisa kalian intip sama Madam Suki. Atau pacar aku uangnya berapa sih Madam Suki? Kok dia pelit banget sama aku? Nah, kayak gitu. Atau Madam Suki, aku punya calon customer nih, atau calon teman yang mau join sama aku. Boleh dilihatin nggak uangnya berapa? Bisa banget. Makanya DM aja di Instagramnya Madam Suki atau di nomor 089222902999. Tapi ini perbayar ya, jangan kalian berpikir aku itu kerja gratisan ya, karena aku tidak dibayar sama pemerintah ya. Kalau seluruh orang Indonesia minta gratisan bagaimana? What do you think about me? Apakah kalian pikir aku tuh adalah pengangguran? Oke. Nine of Pentacles. Seven of Swords. Knight of Cups. Oke. Sekalian bacanya ya. Oke. Oke. Kalian bisa nggak membaca kartu ini? Nine of Swords, Nine of Pentacles, Seven of Swords, Knight of Cups. Kalau kalian bisa membaca, silakan dibaca. Nggak bisa kan? Nggak bisa kan? Nah, makanya kalian butuh tukang tarot. Karena kartu tarot itu adalah kartu energi, ya. Terus, nasib manusia itu tidak ditentukan oleh kartu. Tetapi kartu tarot adalah sebuah seni membaca situasi, kondisi yang terjadi saat ini, kemarin, dan yang akan datang. Yuhu! Aku baca. Nine of Pentacles artinya adalah sebuah transaksi yang sangat besar. So that's why Yolo itu mengatakan dengan kode-kode. Ya, kalau dia itu endorsement-nya itu udah 3 digit loh. Dan Madam Suki sudah melihat di kartu tarot bahwa dia itu bisa mendapatkan endorse dari keseluruhan ya, yang dia dapat itu saat ini 450 juta approximately. So that's why kenapa Aminya mengatakan saya diam-diam membayarkan
utang dia sekitar 400 juta. Nah, berarti kalau yang 400 juta dibayarkan, yang 50 juta ya mungkin dia cicil-cicil atau dapat dari yang lain. Ya, seperti itulah ya. Makanya di sini ada transaksi besar, Nine of Pentacles. Kartu kedua, Seven of Swords. Kartu ini artinya adalah sebuah penipuan. Pekerjaan ilegal. Ya, pokoknya segala sesuatu tindakan ilegal, pencurian, intinya sampai ini ya ngomongnya belibetan deh. Pokoknya Seven of Swords ini artinya negatif, ya, sebuah pekerjaan yang ilegal, pencurian, ya, terus penipuan, Seven of Swords. Oke. Nah, terus di Knight of Cups di sini adalah sebuah teman baru, artinya teman baru, seseorang atau orang-orang yang menikmati kehidupannya dengan enak. Berarti yang dimaksud di sini siapa? Adalah tak kodel, bukan kodel ya, Fadel. Ya, si Fadel. Ini adalah sosoknya si Fadel, sedangkan ini adalah siapa ini? Loli. Ya, Loli ini digambarkan kuda liar gitu. Ini menurut ibunya ya, karena kita kan tadi membaca ibunya. Nah, jadi kalau Madam Suki tarik, kalau pertanyaannya apakah si siapa NM ini mengatakan atau membuka isi lemarinya anaknya itu, dikatakan anaknya Hamidun dan tidak prewong lagi dan lain-lain, kita dengarnya juga sedih ya boy ya, karena kita juga seorang ibu gitu loh. Sepertinya sih ada tertarik banget karena ini kan uang, ini elemennya uang, di sini ada penipuan, pekerjaan ilegal, sedangkan yang menikmati adalah si laki-laki ini dan anaknya itu dijadikan kuda gitu loh ya, diperas gitu. Intinya ya, ini prediksi di kartu tarot ini ya. Makanya gini deh, kalau misalkan si Fadel tidak merasa seperti apa yang dikatakan, ya mbok datanglah ke Aminya sana, meskipun dimarahi, nggak ditemui, dan jangan bawa kamera, coba datang ke sana berdua, ya Ami, restui kami mau menikah, ya kan? Nah, karena gini loh, ada berita baru lagi, katanya setelah si Fadel ini mengumumkan putus, itu si Loli ini mengatakan atau menyanjung bahwa Fadel itu hanya Fadel yang bisa mengerti dia pada saat di UK. Nah, ini kan bikin emaknya makin marah ya. Aduh, makanya kan Madam Suki bilang, rangkul deh anak itu, si Loli. Karena si Loli ini belum bisa membedakan baik dan buruk, bener nggak? Ya, coba kalau misalkan si Fadel itu cuma pengen meredam netizen ya, ocehannya netizen ini, termasuk Madam Suki ini ya kan, padahal sudah mengatakan, mengklarifikasi, saya tidak ada hubungan apa-apa lagi dengan Loli, bahkan keluarga saya, udah cut dong ya. Nah, untuk membungkam nih mulutnya si netizen, jadi dia perlu untuk menggaet hatinya si Loli lagi. Dasar Loli gitu loh, Loli ini yang masih anak bau kencur, begitu dideketin dengan lop-lopan lagi dan glodak hatinya jatuh cinta. Tapi anyway, nanti kita bahas yang itu ya, nanti biar nggak kelamaan videonya ini gitu. Nah, jadi kalian nggak suka ya dengan ini ya, dengan ininya Madam Suki? Nggak apa-apa ya, sekali-sekali, masa cantik terus ya. Nah, oke. Jadi kalau ini sudah ketahuan bahwa sebenarnya yang dibidik sama NM atau Aminya Loli itu adalah si Fadel, ya sepertinya ini ketarik sih. Tapi kenapa Madam Suki? Kenapa nggak langsung ke anaknya aja? Kan kalau misalkan gini, kalau tujuannya nembak sama si Fadel, tapi yang kena kan pelurunya itu anaknya juga, bener nggak? Anaknya juga kayaknya yang kena. Yang sakit hati anaknya juga. Gini loh ya. Ini kenapa tadi aku bilang oke, ini kartunya aku ambil aja sekalian, aku tarik dan aku baca sekalian. Kalian bisa baca nggak? Bisa bantu nggak aku membaca? Ya, di sini ada Ace of Wands, ya. Terus di sini ada Three of Swords dan di sini ada Page of Swords. Coba kalian baca deh.
Nah, pertanyaannya, kenapa Nikita kalau mau membidik si Fadel, kenapa harus ngomongin aib anaknya? Tolong dijawab. Nih, Ace of Wands, Three of Swords, and Page of Swords. Tolong dibaca. Nggak bisa kan? Kalian tetap artinya butuh sama tukang tarot. Jadi begini, memang betul. Nikita ini tahu resikonya kalau dia kepengen menembak, membidik si Fadel atau mempermalukan si Fadel. Kan katanya kan pengen mempermalukan si Fadel, katanya si Yolo itu. Intinya kayak gitu ya kan. Nikita tahu bahwa si siapa ini namanya, si Loli itu nggak ada sama dia. Ya, kecuali si Loli ini ada dalam dekapan dia atau satu rumah dengan dia. Dia nggak perlu dong nembak-nembak si Loli. Karena yang orang yang dia sayangi itu tidak ada di sana. Jadi ini buat Nikita juga dilema sih. Ya, jadi kalau buat orang-orang yang pintar ya, pintar bermain catur ya, pikiran mereka itu, jadi pikiran mereka itu kayak gini. Kalau lu mau nembak si B, jangan nembaknya si B, tembak aja si A gitu loh. Karena si A dan si B ini mereka satu ini saling apa tuh namanya, ada keterikatan satu sama lain gitu. Makanya kan misalkan nih orang itu sepenting apapun atau orang itu nggak takut mati misalnya ya, misalkan dia terlibat dalam sebuah agent apa, ini kok jadi kesana sih ceritanya, udah nggak apa-apa biar kalian pinter gitu ya. Misalkan ada agent apa lah, CIA kayak FBI kayak apa kayak ya, polisi kayak agent kayak, biasanya mereka tidak pernah memberikan identitas atau pekerjaannya sama istrinya. Misalkan dia punya pekerjaan rahasia ya, dia nggak pernah ngasih tahu sama istrinya dia pekerjaannya itu apa ya, karena misinya dalam penyamaran. Nah, kalau misalkan diketahui penyamarannya ini, kasihan dong anaknya, kasihan dong istrinya. Karena orang-orang yang sudah seperti ini ya, pikirannya tuh kayak nggak berani, nggak berani apapun, bahkan kematian aja mereka berani menantang kematian. Tapi jangan sampai, jangankan kematian, luka aja tergores kepada istrinya dan anaknya itu mereka tidak akan bisa menerima. Paham ya? Nah, jadi ketika si siapa yang namanya, si Aminya Loli ini pengen nembak si Fadel, dia nggak nembak Fadelnya, dia nembak anaknya. Kenapa? Karena anaknya itu ada di luar rumah ya. Nah, sulit buat dia. Jadi si Yolo kan mengatakan sebenarnya si Nikita Mirzani itu pengen Loli itu sadar gitu loh. Si Fadel tuh kayak gini, ngabisin uang lo. Ayolah, wake up gitu ya. Karena di sini ketarik loh. Energinya Three of Swords, artinya adalah gangguan emosional. Jadi si Nikita itu kepengen menggoyang emosinya si Loli emang. Lu tuh sadar bahwa si Fadel tuh hanya anuin elu. Ya sekali lagi, ini kan memang hubungan yang tidak apa ya, konflik yang tidak mudah di apa ya, dicari jalan keluarnya. Atau kalian yang mempunyai masalah dengan keluarga, anak-anak, datang deh ke Madam Suki, nanti dicari solusinya apa. Nah, di Page of Sword ini terang banget. Ini kunci dari segala yang tadi barusan aku keluarkan. Ya, Page of Sword. Karena hubungan mereka ini sudah rusak. Hubungan Loli sama Aminya ini udah rusak. Jadi istilahnya si siapa itu, si Nikita Mirzani itu tahu bahwa hubungan ini sudah rusak. Tapi dengan dia membidik si siapa tuh namanya, si Fadel, Loli bisa berpikir bahwa di dalam dunia ini, Loli, gak ada orang yang paling tulus ketika kamu dicintai oleh seorang ibu. Oh, aku sampai sedih loh. Ya, atau anak-anak di luar di luar sana. Kalau kalian punya hubungan tidak manis dengan ibu kalian atau orang tua kalian, ya, sudahi semuanya. Karena kita nggak pernah tahu loh umur kita itu sampai kapan. Ada yang sehat-sehat aja tiba-tiba udah selesai. So, kalau kalian tetap meninggalkan, menyimpan dendam dan kemarahan
seumur hidup kalian. Gak hanya gara-gara mungkin kalian itu ibu kalian itu tidak adil sama dirimu, ya, dibeda-bedain dulu sama keluarganya. Karena si Loli ini ada potensi kayak gitu loh. Kan ya sorry to say ya Ami, Aminya kan selalu bilang kayak gitu, anaknya yang dua ini paling nurut, paling ini, nah jangan ya. Atau kalian yang mungkin dari dulu sama orang tua atau sama ibu dijadikan tulang punggung keluarga, ya, itu berkah loh buat kalian. Kalau kalian itu dijadikan tulang punggung, artinya Tuhan, Allah, ya, siapapun beliau yang kalian sebut, itu memberikan kemudahan mencari rezeki, benar, ya. Jadi ayolah temui ibu kalian. Buat kalian yang masih mengkeraskan hati sampai hari ini tidak mau baikan sama ibu kalian, sudahi pertikaian kalian, karena itu nggak ada gunanya. Kalau ibu kalian belum sadar, doakan sadar, untuk sadar, ya, karena hanya cinta dan ketulusan yang bisa membawa dunia ini ke sebuah hal yang lebih baik, lebih besar. Dan ketika kamu memaafkan ibumu, karena mungkin kalian nggak tahu loh, apa ada seorang ibu yang belum bisa menyampaikan rasa cintanya kepada anaknya karena banyak hal. Ada yang memang mereka bisa menyampaikannya, ya. Atau mungkin ada seorang ibu yang pengen menyampaikan seluruh rasa cintanya tapi terhalang oleh tembok-tembok di sekitarnya. Akhirnya kalian nggak mengerti, ya. Banyak hal dalam dunia ini yang harus kita pahami. Bukan hanya saya menderita ditinggal ibu saya menderita karena ibu saya seperti itu, saya menderita karena ibu saya membedakan saya menderita karena. Hanya kalian berhitung, kalian gak pernah tahu apa yang ibu kalian tuh pengen sebenarnya sampaikan juga. Mungkin dia adalah tipe ibu yang tidak bisa menjelaskan perasaannya, betapa besarnya cintanya sama kalian, kayak gitu, ya. Oke, jadi karena di kartu ini ada Page of Swords, dimana hubungan ini sudah rusak. Jadi ketika si siapa itu namanya, si NM ini berhitung bahwa kalau misalkan kamu itu sudah aku sadarkan bahwa cowokmu itu bukan cowok yang baik, cowok yang bisa melindungi kamu, siapa lagi yang bisa menolong kamu? Siapa lagi yang bisa mencintai kamu dengan seluruh jiwa raganya? Hanya seorang ibu. Mungkin itu harapannya sini kita. Oke, begitu aja sayangku. Mau ngomong apa ini? Silakan kalau kalian mau butuh konsultasi sama Namsuki, jangan menganggap bahwa kartu ini adalah kartu-kartu musro atau kita bersekutu dengan setan, nggak ada, ya. Kartu energi ini Madam Suki bisa menarik pikiran alam bawah sadar kalian, ya. Buat kalian yang punya gangguan emosional, punya trauma, pernah dilecehkan waktu kecil, punya inner child yang tidak beres, ya, belum sembuh, psikosomatis, autis, ya, mungkin schizofrenia atau apapun itu, ya, silakan kalian konsultasi sama Madam Suki. Madam Suki mudah-mudahan kita bisa berjodoh dan kalian bisa sembuh, ya. Dalam dunia sekarang ini atau kehidupan sekarang ini kita harus aware dengan mentality kita, kesehatan mental kita, ya, karena itu adalah yang paling penting. Oke, untuk penyembuhan energi holistik, Madam Suki sediakan di situ adalah program paket cahaya namanya. Tapi sebelum kalian nanti menuju ke program paket cahaya penyembuhan ini, Madam Suki tidak memberikan obat sama sekali, dan banyak klien Madam Suki yang sudah datang ke psikolog, sudah datang ke psikiater, ya. Tapi kalian boleh datang jika kalian mempunyai gangguan-gangguan, kalian bisa datangi psikolog terdekat. Kalau kita datang ke psikolog bukan berarti kita gila, ya, bukan. Tapi berarti kita sayang sama diri kita, sayang sama kesehatan jiwa kita, begitu, ya. Nah, nanti sebelum kalian misalkan memutuskan untuk program pakai cahaya, Madam Suki meminta kalian untuk lebih dulu reading tarot, ya. Karena itu Madam Suki pengen tahu kalian ini sebenarnya terjebak dalam emosi yang bagaimana.
Terima kasih Desi. Lucu katanya Madam Suki ya. Iya, sekali-sekali ya Desi ya. Oke, finally begitu aja. Send love and light. Salam Madam Suki di Thailand. Salam cahaya. I love you all. Bye-bye.